what you need. No breaks, hit the speed, don't save anything, don't waste all you could be. Manchester United sukses mengalahkan Barcelona di leg kedua babak playoff 16 besar Liga Eropa. Yap, bermain dengan dukungan penuh dari publik Old Trafford, Setan Merah mampu unggul tipis 2-1. Sempat tertekan habis dan tertinggal di babak pertama. Namun seperti biasa, perubahan taktik dari Erik ten Hag mampu membuat permainan MU jauh lebih baik di babak kedua. Hingga akhirnya mereka mampu comeback dan full senyum di akhir laga. Lantas apa yang dilakukan ten Hag hingga membuat permainan MU sangat berbeda di babak kedua? Duel seru tersaji di babak playoff 16 besar Liga Eropa, tak kalah Manchester United menjamu Barcelona di Old Trafford. Dalam laga tersebut, kedua pelatih baik Ten Hag maupun Xavi sama-sama sedikit mengubah komposisi pemainnya, di mana Ten Hag akhirnya bisa kembali memainkan Lisandro Martinez, sedangkan Xavi harus secara mengejutkan memilih memainkan Sergi Roberto di sisi sayap, usai Gavi harus absen karena akumulasi kartu. Yap, di babak pertama bisa dibilang Setan Merah cukup keteteran menghadapi permainan tiki-taka Barcelona, di mana nyaris sepanjang 45 menit pertama. Pertahanan MU dipaksa bekerja sangat keras. Selain itu, ada beberapa rencana Ten Hag yang tidak bisa berjalan maksimal. Mulai dari Sancho yang di laga kali ini gagal memainkan perannya sebagai nomor 10 atau Rashford yang di babak pertama pergerakannya terisolasi dan minim supply. Hal yang membuat permainan MU tidak berkembang dan sangat mudah kehilangan bola. Terlebih beberapa kesalahan elementer juga kerap mereka lakukan. Sampai puncaknya terjadilah penalti yang berhasil dieksekusi oleh Robert Lewandowski. Nah, usai melakoni babak pertama yang bapuk, Ten Hag pun tentu tidak tinggal diam, di mana ia langsung melakukan beberapa perubahan guna meningkatkan intensitas serangan. Langkah pertama yang ia ambil jelas menggantikan Weghorst dengan Antony dan menggeser Rashford bermain sebagai penyerang tengah serta menaruh lagi Bruno di posisi nomor 10. Selain itu, Ten Hag juga memerintahkan anak asuhnya untuk terus menekan pemain Barca agar tidak leluasa lagi memegang bola. Hasilnya pun cukup oke. Tak kalah di awal babak kedua, Fred berhasil membuat Setan Merah menyamakan kedudukan usai memanfaatkan umpan dari Bruno Fernandes. Yap, usai sukses menyamakan skor, praktis pertandingan di babak kedua mutlak milik MU, di mana mereka berhasil memaksa pemain Barca untuk tidak nyaman dengan bola. Hingga akhirnya di menit ke-73, Antony sukses mencetak gol kedua bagi Setan Merah, sekaligus membuat pasukan Erik ten Hag comeback. Tentu saja gol itu disambut dengan sukacita, karena sekali lagi membuktikan kalau perubahan taktik yang dilakukan oleh Ten Hag berjalan sesuai dengan rencana. Nah, usai kebobolan 2 gol, Barca yang berusaha keluar dari tekanan nyatanya tetap tidak mampu mencetak gol. Selain harus diakui juga permainan MU di babak kedua jauh lebih baik. Dan jika dilihat dari statistik, kendati Barca sedikit unggul dalam hal position, namun MU jauh lebih unggul dari segi efektivitas, di mana dari 12 shots ada 5 yang on target. Sedangkan Barca hanya 3 yang on target dari 6 shot yang dilakukan. Selain itu, nilai expected goal MU jauh lebih baik dengan 1,24 berbanding 1,17. Hal yang juga membuktikan kalau Manchester United di era Erik ten Hag ini pelan-pelan sudah menjadi salah satu tim dengan efektivitas terbaik di Eropa.
Sementara itu usai laga, Ten Hag tidak kuasa memuji habis mentalitas anak asuhnya yang tidak kenal takut. Meskipun dalam keadaan tertekan habis di babak pertama, namun di babak kedua, para pemain tetap menunjukkan fighting spirit yang tinggi hingga akhirnya mampu comeback. Saya pikir kami memiliki kepribadian yang hebat dalam tim. Rafa dan Licha Martinez, saya sudah mengatakan Anthony dan Garnacho tidak takut pada siapapun. Bruno juga. Casemiro tentu saja. Kami memiliki kepribadian yang bangkit kembali dari keterpurukan. Game plan kami adalah Anthony dan Garnacho. Anda melewati area yang luas, kecepatan, berlari di belakang, menggiring bola. Anda mendapatkan keyakinan. Mereka berdua sangat berani dan tidak takut pada siapapun. Ujar Ten Hag. Lebih lanjut, Ten Hag sendiri juga mengakui kalau ia sangat terinspirasi dari Real Madrid yang beberapa waktu lalu membantai habis Liverpool. Dan jika melihat Madrid yang tampil superior bisa kalah oleh Barcelona dan tertinggal 8 poin di La Liga, maka bagi Ten Hag ini jelas jadi kemenangan besar bagi timnya. Barcelona ada pemimpin La Liga, unggul 8 poin dari Real Madrid. Kami telah melihat apa yang dilakukan Real Madrid minggu ini. Saya pikir ini adalah kemenangan besar. Ya, kami mengalahkan mereka. Ucap Ten Hag melanjutkan. Di sisi lain, Xavi sendiri mengatakan kalau absennya Pedri dan Gavi sangat mempengaruhi permainan timnya. Meskipun begitu, ia tetap bangga dengan apa yang ditampilkan oleh para pemainnya di atas lapangan. Kami harus menyadari ketidakhadiran Gavi dan Pedri. Mereka adalah dua pemain penting bagi kami, dan dampak ketidakhadiran mereka telah terasa. Mudah-mudahan musim depan kami bisa bersaing lebih baik. Musim ini kami berpikir sudah bersaing dengan baik. Tentu pada akhirnya kami kalah. Perasaan saya situasinya berbeda dari musim lalu ketika tidak mungkin bersaing. Musim ini berbeda, ucap Xavi. Yap, dengan kemenangan ini, MU pada akhirnya berhasil memastikan lolos dari babak 16 besar Liga Eropa dan masih menjaga asa di 4 kompetisi yang mereka lakoni. Tentu hasil kemenangan lawan Barca patut disyukuri, namun mereka tidak boleh terlalu larut dalam kebahagiaan. Sebab di akhir pekan nanti, MU sudah ditunggu Newcastle di final Carabao Cup. Dan sudah pasti laga itu juga akan berlangsung sulit. Mengingat anak asuh Eddie Howe mungkin bukan tim yang bisa dikalahkan dengan mudah begitu saja. So apapun itu, selamat untuk semua fans MU and enjoy.